فلا أحد نفر في قولنا ولا نعم يا رب واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مكاتبين وصلى بمقاصدنا واغفر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتح الشفاء والصفاء والصلاة والعافية والبركة والسعادة في الدارين واغفر لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا والحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا inni ma'akum minal muntazirin. Hadirin selanjutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 71. Qala Nabi Hud qad waqa'a sungguh telah wajib alaikum bagi kamu min rabbikum dari Tuhanmu Allah rijsun ay azabun, artinya telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu mendapat azab. Wa ghadabun dan kemurkaan Allah, mendapat azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi Hud kepada kaumnya.
atujadilunani fi asma'i samaitumuha, apakah kamu mendebat aku fi asma'i, tentang nama-nama patung kamu, samaitumuha, yang telah engkau berikan nama. Jadi ada patung yang namanya Lata, ya kan? Uzza, ya, Manata, dikasih nama. Patung-patung samaitumuha antum, yang kamu telah memberikan nama. Wa abaukum, dan juga bapak-bapak kamu. Apa yang dikasih nama? Asnaman, patung-patung, ta'budunaha, yang kamu sembah. Jadi patung-patung itu dikasih nama, terus disembah. Patung yang dibikin dari batu, dari besi, dari perak, tembaga, bahkan dari emas, ya. Nah, kemudian dia minta kepada patung. Jadi sudah ada yang namanya patung, ya. Bahkan waktu zaman Rasulullah di Ka'bah ada 360 patung. Di Sofa Marwah, Sofa ada patung, Marwah ada patung. Jadi itu sudah dari zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, ya. Minta supaya dilindungi keturunannya dari menyembah patung. Sampai sekarang masih ada kan, ya, orang-orang Buddha, Hindu, ya, di India, ya. Bahkan kita kan ada candi-candi, ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan, di Bali juga, ya, pada menyembah patung, ya. Jadi itu urusan mereka, ya. Makanya Rasul datang untuk mengeluarkan mereka dari menyembah patung kepada menyembah kepada Allah, dari beribadah kepada patung, beribadah kepada Allah. Jadi dari zaman Nabi Hud begitu juga, ya. Maka mereka yang menyembah patung dan diberi nama. Maka kata Allah, ma nazzallallahu biha min sultan, dan itu tidak pernah manazzallah, tidak Allah turunkan, biha ay bi ibadatiha, Allah tidak memerintahkan untuk beribadah kepada patung-patung, min sultanin, dan itu tidak ada sultan. Sultan ay hujjah, tidak ada dalil, tidak ada bukti, wa burhan. Ya, dengan menyembah patung itu nggak ada buktinya, yaitu Allah memerintahkan supaya menyembah kepada patung. Ya. Mana sallallahu biha min sultanin, Allah tidak menurunkan kepada mereka berupa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan mereka menyembah kepada patung. Maka semua rasul, semua mengajarkan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Semuanya mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah. Gitu, ya. Jadi itu tauhid namanya itu, ya. Semuanya untuk mengatakan Allah satu dan beribadah hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah. Itu semuanya. Adapun syariatnya berbeda, nggak ada masalah, ya. Syariatnya, tapi yaitu satu, mengatakan bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad. Adapun syariatnya pasti nggak sama, ya. Ada syariat Nabi Adam, ada syariat Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Jadi itu nggak ada masalah. Yang penting
tauhidnya, yaitu mengatakan Allah satu, tidak punya anak, nggak beranak, nggak nikah, sendirian, wal awwalu wal akhiru, nggak ada permulaannya, akhirnya. Ya. Fantaliu, maka tunggulah kamu semua al-azab, akan turun azab kepada kamu. Jadi umat-umat terdahulu itu kalau mereka melanggar perintah Allah langsung diazab, langsung. Ya. Ya, seperti kaum Ad ini, kaum Nabi Hud ditimpa dengan angin yang kencang, hancur semuanya. Ada yang longsor, ya. Jadi langsung diazab. Seperti Nabi Musa, Fir'aun langsung terhadap, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi azab. Ya, kalaupun bentuknya kayak azab, itu paling ujian, cobaan. Nggak seperti umat sebelumnya, langsung hancur, langsung habis. Ya, makanya di sini mereka langsung diazab. Fantaliu, tungguinlah al-azab, maka akan turun azab. Inni ma'akum minal muntadirin, sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu azab buat ditimpakan kepada kamu. Dan itu bitakribikum li, azab yang turun kepada kamu itu sebabnya kamu mendustakan aku, kata Nabi Hud. Ya. Fa arsaltu alaihim ar-riha al-qima. Jadi bitakribikum li, jadi kisahnya itu karena sebab kamu mendustakan aku, ya, mendustakan Allah, tidak percaya kepada Allah, maka Allah kirimkan kepada mereka ar-rihal hakim. Ar-rihal hakim itu angin yang panas, angin yang menghantam mereka, angin yang cepat, ya, sehingga hancur mereka. Itu umat terdahulu. Fa'anjainahu ay Hudan, maka kami selamatkan Nabi Hud. Nabi Hudnya Allah selamatkan, tapi umatnya semuanya yang kafir Allah hancurkan dengan datangnya angin yang kencang, yang keras, yang dingin, sehingga mereka semuanya mati. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Nabi Hud, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan. Makanya kita bersyukur, ya, alhamdulillah Allah berikan kita taufik hidayah menjadi orang muslim, ya, beriman, jadi orang mukmin, ya, kita beribadah kepada Allah, kita taat, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Ada waktu kita hadir di majelis taklim, kita makmurkan, kita baca Quran, baca selawat, kita berakhlak mulia, kita berbuat baik, enak dah, ya. Hati tenang, tidak ada beban, ya. Ya ayatu an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Harta banyak nggak tenang, tidur nggak nyenyak, pikiran buat apaan, ya? Hidup udah sebentar, tinggal mati doang, masih agak gilang juga, ya. Duit kagak bawa mati, dikumpulin mati juga, ya. Kagak dibawa, ahli waris yang dapat. Kalau ahli warisnya ngerti disedekahin, kalau kagak ditanya min aina iktasabahu, dari mana itu dia dapat tuh harta, wa fima anfaqahu, diinfakkan kemana.
Kalau yang nggak punya harta enak, nggak ditanya. Menghadap Allah enak, nggak ada hak manusia yang diambil, nggak ada yang bohongin orang. Ya, cuman di dunia ini kagak enak, nggak punya apa-apa. Cuman kalau udah mati enak, ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa. Ya. Yang penting itu qanaah, hidup merasa puas, hati redha, udah. Ya. Makan pagi nasi goreng aja udah cukup dah, asal redha. Ya. Nasi mengkudu enak banget. Ya. Saya tadi pagi makan nasi mengkudu sepiring enak banget. Ini nggak pakai apa, ya pakai telur, pakai kacang, oke lah. Enak kan tuh itu. Yang di istana deg-degan. Ya. Ini harus kita sikapi hidup dalam Islam. Yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia. Ya. Udah hidup singkat, susah, sedih, ngapain? Ya. Yang enak hidup dengan aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ketika kita ingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita ingat Allah, hati tenang. Kebalikannya, wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dongka. Yang berpaling dari mengingatku, hidupnya sempit, meskipun hartanya banyak, sultan, ribuan hektar punya tanah, tapi kalau dia jauh dari mengingat Allah, Allah jadikan hidupnya sempit, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Ya, jadi begitulah, kita bersyukur, kita beriman, ya, kita taat, ya, hati tenang, udah. Ya. Ya. Dunia sebentar. Ya. Sebanyak apapun harta kita, tetap kita pasti bakal mati. Baik, ada artis-artis yang dulunya ngetop, ya sekarang pada tua, pada susah. Ya. Yang dulunya tuh, yang artis tahun 80-an, tahun 90, penyanyi ngetopnya kayak gitu. Sekarang hidupnya susah. Ada yang stroke, ada yang ditinggal bininya. Ya. Itu yang bajai-bajai itu stroke itu. Ya. Yang itu yang gemuk-gemuk yang Betawi itu. Adiknya Rano, sama yang gemuk-gemuk, karena bunga dipotong kakinya, buntung kakinya. Ya. Mana sebab kena gula. Ya. Rano, adiknya yang perempuan itu yang gemuk itu. Nah, kakinya dipotong sebab karena gula. Padahal hidupnya enak dulu. Ya. Dan banyak contoh-contoh. Yang dulunya hidupnya makmur, ada yang artis menjadi penjaga parkir. Gitu. Nggak ada duit, sampai rumah pun masih ngontrak. Gitu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah bagus lah. Ya. Walaupun nggak kaya banget, tapi stabil. Ya, makan lancar, ngaji lancar. Ya. Lihat tuh orang-orang yang begitu. Jadi kita makin alhamdulillah. Ya. Makanya hidup jangan terlalu poya-poya, ya. Jangan terlalu jor-joran, biasa aja. Ya. Yang bagus itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan yang pertengahan, yang sedang, ya. Sedanglah paling enak hidup, ya. Jangan berlebihan. Jadi begitulah Allah gambarkan bagaimana kaum Nabi Hud, mereka ditimpa angin dingin dan Allah selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud. Berarti ini kita kalau kita beriman, insya Allah selamat dunia dan akhirat.
rahmatim minna, dan kami berikan rahmat dari kami. Kalau kita dapat rahmat dari Allah, aman. Karena semuanya masuk surga birahmatillah, bukan dengan amal. Amal itu nanti kalau sudah di dalam surga, tapi masuknya birahmatillah. Kalau Allah sudah bilang masuk, aman dah. Nanti di dalam surganya baru amal kita. Nanti apa surga ada, apa surga Firdaus, apa itulah tuh ya. Tapi pertama masuk birahmatillah. Sampai kita ngaji pun birahmatillah. Sampai akhlak bagus pun birahmatillah. Dan itu Allah katakan kepada Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sebab karena rahmat dari Allah, engkau ya Rasulullah bisa lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi anfaddu min hawlik. Kalau hati kamu keras, kamu bengis, orang pada lari dari kamu. Allah yang memberikan rahmat, maka hati Rasulullah menjadi lembut. Makanya kita minta kepada Allah ya, supaya Allah jadikan hati kita lembut, ya, nggak bengis, ya, nggak keras gitu ya. Wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina. Wa qata'na, dan kami putuskan, maksudnya kami azab ya, dabiral qaum, nah itu orang-orang kaum yang tidak mau beriman. Alladzina kazzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat kami. Langsung qata'na dabira, ya, kami putuskan, kami azab mereka. Istalnahum, yaitu maksudnya Allah mengazab mereka. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Jadi dunia dia susah, di akhirat juga dia susah. Sedangkan orang Islam di dunia bahagia, di akhirat bahagia dan terhindar dari azab Allah. Itu yang kita suka minta tuh. Setiap doa selalu kita baca tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta supaya kita praktekin. Kita minta di dunia hasanah, tapi hidup kita nggak bersyukur, nggak qanaah, ya, selalu gerutu. Maka selalu minta Rabbana. Ya, kalau kita minta berarti kita praktekin. Oh iya, minta di dunia hasanah. Hasanah itu kebaikan. Kebaikan itu semua sehat, tenang, rezeki yang cukup, anak yang saleh dan saleh, itu hasanah. Ilmu bermanfaat, hasanah. Bagus kan? Wafil akhirati hasanah. Nah, itu hasanah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah kasih, ya. Tinggal kita melaksanakannya. Tapi kalau kita ngikutin nafsu, ya nggak ada rasa syukur. Ya, kalau kita ngikutin nafsu, nggak ada rasa syukur. Padahal kalau kita bersyukur, masya Allah, nikmatnya Allah kasih luar biasa. Ya. Coba waqani mu'min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Akhirnya kita merasa kurang, gerutu, nggak puas, nggak rela, nggak qanaah. Akhirnya tubuhnya digerogoti oleh penyakit. Kenapa? Karena nggak ada ketenangan. Coba kalau lagi girang, rasanya segar nggak? Kalau lagi girang itu rasanya segar nggak? Mata segar, darah kayaknya lancar, enak banget. Allah, girang. Jadi ketika kita girang, semua tubuh kita, organnya tubuh kita, jantung, paru-paru, darah semua segar darah. Karena sebab girang penyakit lari. Tapi kalau kita sedih, maka badan kita jadi kurus, ya.
bukan kurus langsing, bukan ya. Beda kalau kurus langsing cakep, ini kurus penyakitan ya, ya. Ya. Gemuk bagus, ada gemuk yang penyakitan ya. Pipinya tembum, tapi tembum dari penyakit ketahuan ya. Ya. Kenapa? Karena hidupnya dari dalam, innernya itu yang rusak. Tapi kalau hatinya girang, terpancar dari mukanya, berseri-seri. Itu yang kita nggak paham itu. Ya, kebanyakan tuh kita mencari ketenangan dengan makan, ya, dengan minum, dengan jalan-jalan, dengan bahkan main perempuan, dengan narkoba. Itu kan semuanya mencari ketenangan kan? Ya, dapat nggak ketenangan? Yang minum-minum, yang narkoba dapat nggak ketenangan? Nggak dapat. Yang main perempuan, main lagi, ada nggak ketenangan? Karena kalau ketahuan hancur. Gitu. Tapi kalau kita pengen dapat kebahagiaan, di mana adanya? Fi ta'atillah. Ketika kita taat kepada Allah, di situ kebahagiaan. Kita nggak sakitin orang, kita nggak ambil hak orang, kita benar, nikmat. Tapi kalau kita sakitin orang atau kita makan harta orang yang haram, itu ketika kita makan dimasuk ke dalam semua anggota tubuh kita tidak redha. Jantung, paru-paru kan hamba Allah kan? Jantung hamba Allah, paru-paru, darah, semua organ itu hamba Allah, semua taat kepada Allah. Mengapa? Karena nanti waktu ajal kita dicabut dari kaki, itu semua anggota badan saling mengucap perpisahan. Semuanya saling mengucapkan perpisahan karena udah mau mati, udah habis. Jadi mereka hidup. Nah, ketika kita masukin yang haram, maka jantung kita nggak nerima, paru-paru kita nggak redo, perut kita nggak redo, ginjal semua nggak redo. Ketika dia nggak redo, dideminin aja. Itu makanan masuk, semua dikagak gencet, tinggal apa dideminin aja itu. Akhirnya kita makan nggak kenyang-kenyang. Ya. Makan 3 piring, berak lagi, kagak ada kenyang-kenyangnya. Kenapa? Karena pendel-pendel tubuh kita nggak merespon. Akhirnya nggak pernah kenyang, makan ini, makan ini. Bahkan agak gemuk-gemuk. Tapi kalau kita makan yang halal, semua anggota tubuh kita girang. Makanya biar kita makan dikit aja udah kenyang. Itu. Ya. Atau kita baca Quran, Al-Wahan, baca Yasin, tapi niatnya bukan karena Allah. Itu hadam Al-Quran hidup di dalam tubuh kita. Kita baca Quran, kita baca zikir, hidup dia di hati, di tubuh kita, mentik. Tapi kalau bukan karena Allah, mentik doang, tapi nggak berkembang. Akhirnya habis baca Yasin sakit, meriang, pusing. Sebabnya apa? Karena nggak tumbuh, mentik doang, semua mentik nggak berkembang. Makanya kalau kita habis arwahan, habis baca Yasin, habis maulidan sakit, berarti niatnya. Nah, tapi kalau niatnya karena Allah, sehat tubuh kita. Ya, makanya kita kembali ya semata-mata karena Allah. Jadi jelas nih ya, mereka disiksa. Wa ila samuda, dan juga asalnya, dan kami utus ila samuda atau samudin, tapi di sini samuda baru mutasarrif. Mengapa? Karena maksudnya di sini qabilah samud ya. Tapi kalau ila samudin itu maksudnya itu samudnya atau orangnya ya. Jadi di sini ila samuda, bukan samudin. Karena apa? Karena maksudnya qabilah. Ghairu mutasarrif namanya itu ya. Wa arsalna, dan kami utus
kepada kabilah Samud. Akhahum, saudara mereka. Siapa? Solehan, Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. As-samad asal katanya air yang dikit. As-samadu ya, qalilul ma ya, itu namanya as-samad ya, asal katanya. Tapi as-samud di sini maksudnya kabilah Samud ya. Allah utus nabinya siapa? Yaitu Solehah, Nabi Soleh. Qala, Nabi Soleh berkata kepada Samud, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, lihat tuh, beribadahlah kepada Allah. Jadi semuanya memerintahkan beribadah kepada Allah, bukan menyembah patung, bukan menyembah matahari, bulan, jin, bukan. Beribadah hanya kepada Allah. Maka kata Nabi Saleh, ya qaumi ubudullaha, wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan kecuali hanya Allah. Artinya hanya Allah, nggak ada yang lainnya ya. Qad ja'atkum bayyinah, telah datang kepada kamu bayyinatun ay mukjizatun. Nabi Soleh memiliki mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya untuk Rasul saja. Ya, manusia nggak dapat mukjizat. Manusia mungkin dapat karomah, maunah, ya. Tapi Rasul dapat mukjizat. Dan mukjizat itu untuk menunjukkan bahwa dia Rasulullah. Dan mukjizat itu suatu khariqun lil 'adah yang melewati kebiasaan ya. Artinya kebiasaannya nggak mungkin begitu ya. Jadi seperti tongkat jadi ular ya, kebiasaannya nggak mungkin kan. Jadi sesuatu yang melanggar kebiasaan namanya mukjizat, dan tidak ada yang mampu untuk membikinnya. Jadi Nabi Soleh ada mukjizatnya, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, ala sidqi, bahwa hadhihi naqatullahi lakum ayah, yaitu mukjizatnya naqah. Naqah itu ontak ya. Dan zaman Nabi Soleh itu mereka ahli pahat. Jadi mereka semuanya ahli memahat. Jadi bikin pahatan luar biasa. Nah, Nabi Soleh mukjizatnya itu dia bisa mendatangkan naqah ya. Mereka memahat umpamanya ontak di gunung dipahat. Tapi Nabi Soleh bukannya memahat lagi, dari dalam gunung keluar naqah, ontak. Dari dalam gunung keluar ontak ya. Jadi mukjizat sesuai dengan zamannya. Jadi di mana mereka dulu tinggalnya di batu-batu ya, kayak di Jordan tuh ada tuh ya, di satu daerah itu masih ada sampai sekarang peninggalan batu-batu besar ya. Mereka bikin istana dari batu-batu luar biasa, namanya Tadmur, namanya itu kota Tadmur. Dari Jordan, dari ibu kota Amman ke Tadmur naik mobil mungkin 1 jaman ya. Sekarang yang tersisa batu-batu doang. Kalau musim panas ada festival musik ya. Itu batu gede-gede itu di dalamnya rumah ya. Nah itu kaum Soleh itu begitu. Jadi mereka pada bikin rumah di dalam gunung batu dibobok. Jadi tidur situ. Kalau musim dingin enak, jadi hangat ya. Kalau musim dingin kan itu, kalau tidur di tenda-tenda dingin, batu dibobok. Nah ini Nabi Soleh mukjizatnya onta keluar dari gunung. Mereka lihat karena di surah apa itu
fa'aqaruha wa damdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Pada disuruh jangan dipapain malah mereka sembelih itu onta. Nah, sampai sini ya, masih panjang nanti ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah banyak sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan soleha. Sekali lagi kita semuanya tenang, ya, tenang, jangan khawatir. Ya. Yang penting kita dalam keadaan benar, pakai hati nurani, udah, ya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wajhahu wa sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.